Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat para juang, kita berjumpa lagi. Dan tentu perjumpaan kita akan membahas sesuatu yang semoga ini adalah sesuatu yang menarik. Kalau saya sih secara pribadi menganggap bahwa apa yang saya membahas pada video kali ini adalah sesuatu yang menarik. Menarik sekali malah. Menariknya di mana? Saya kasih clue-nya ya. Ya mungkin di thumbnail sahabat-sahabat sudah lihat ya, tapi enggak apa-apa lah. Saya kasih clue-nya. Ada segelintir orang. Ya, jumlahnya tidak banyak. Kecil mereka, jumlahnya sedikit. Tapi kerjaannya adalah membangun opini, mendoktrin, memberikan pemahaman kepada jemaah, kepada umat dengan jualan nasab, dengan jualan mereka adalah garis keturunan Nabi, zuriat Nabi. Tapi apa yang kemudian ditampakkan di permukaan, saya harus katakan bahwa tidak seharusnya seorang habaib. Oke, sudah bocor ya. Yang saya membahas kali ini adalah ada oknum habaib. Ya sebenarnya di video saya sudah pernah saya angkat soal Habib ini, sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Tapi di video kali ini saya harus memperdengarkan dan harus menyampaikan kepada sahabat-sahabat bahwa kok bisa ada orang yang mengaku diri sebagai cucu Nabi, tapi kalimat yang keluar dari mulutnya dia adalah, mohon maaf ya, anjing, babi, bangsa. Loh kok bisa? Bajingan, loh kok bisa? Katanya cucu Nabi. Kok mulutnya kayak tong sampah gitu. Bukan saya yang bilang begini ya, maksud saya, ya kita mau bilang apa coba? Jadi yang saya mau bahas kali ini adalah Bahar Smith. Lagi-lagi Om Bahar ya. Nggak enak disebut Habibnya, nggak enak. Jadi kita sebut saja Om Bahar. Karena umurnya mungkin lebih tua dari saya. Jadi kita panggilan akrabnya mungkin Om Bahar aja ya. Jadi lagi-lagi Om Bahar ya. Karena ada panggung besar di Palestina, saya juga ingin mengajak ke sahabat-sahabat, mari kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang sementara berjuang melawan kelompok Zionis Israel yang sampai mungkin hari ini saya buat video ini, kondisi di sana, kondisi yang ada di Palestina ini masih tegang ya, masih memanas. Kita doakan semoga saudara-saudara kita diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, ketabahan. Nah, tapi ada hal yang menarik di bangsa kita kalau bicara soal Palestina. Terlepas dari kita semua adalah orang yang peduli dengan Palestina, bahwa Indonesia ini adalah negara yang kemudian dari dulu pro terhadap Palestina. Apalagi masyarakat-masyarakatnya, individu-individu yang ada di sini, di Indonesia. Tapi ada kelompok yang kayak apa ya, menggunakan Palestina sebagai sarana atau media agar dia mampu berkoar dan mampu mengambil simpati masyarakat atau umat. Kita tahu sendirilah, umat Islam, orang-orang Islam yang ada di Indonesia itu luar biasa kepeduliannya kalau bicara soal keyakinan. Melihat saudara-saudaranya tertindas di Palestina, ya siapa yang tidak merasa sakit? Otomatis kita merasa kasihan, merasa sakit. Nah, kesakitan yang dirasakan oleh masyarakat, oleh umat-umat muslim yang ada di Indonesia, itu kemudian dimanfaatkan oleh sekelompok orang, atau saya tidak apa-apa lah sebut apa namanya, labelnya, dimanfaatkan oleh si Bahar ini seolah-olah dialah yang paling Palestina, dialah yang paling peduli, dialah yang paling apa namanya, bersimpati terhadap kondisi yang ada di Palestina.
Ya kalau bersimpati dengan kondisi yang di Palestina, ya ke sana gabung sama Hamas. Perang sama Israel sekalian. Nggak usah keluar di sosial media. Kami ini kenapa mengkanter? Karena nggak suka. Ya cukuplah kita peduli dengan Palestina. Apa yang kita bisa lakukan? Sedangkan tidak ada instruksi dari negara untuk kita terjun ke sana. Kalau peduli, kita semua peduli. Bahkan orang-orang non Islam pun yang ada di Indonesia itu peduli dengan Palestina. Tapi janganlah kemudian dilontarkan kalimat-kalimat yang seolah-olah Andalah yang paling Palestina, Andalah yang paling peduli, Andalah yang paling tersakiti dengan kondisi yang ada di Palestina. Nah itu yang saya kantor, ya itu yang saya tidak suka. Saya punya cuplikan video, kita dengarkan dulu bersama-sama, setelah itu kita hajar lagi ya, kita bahas dulu ini. Kalau ada orang yang mengaku umat Nabi, apalagi Ustadz, Kiai, Habib, tidak pernah membahas tentang Palestina, berjuang, kalau dia nggak bisa pakai bantu, pakai uang, pakai apa, setidaknya di panggung-panggung ceramah, bela Palestina. Kalau ada yang diam saja, atau merasa biasa-biasa saja, itu orang nggak pantas disebut umat Nabi Muhammad. Itu orang pantas disebut apa? Anjing, saudara. Babi itu orang. Biadab itu orang. Kalau ada yang merasa biasa-biasa saja, umat Islam Palestina dibantai, umat Islamnya merasa biasa saja, ustadznya, kiainya, habibnya diam. Makanya kalau ada yang begitu tuh orang biadab, bajingan, nggak pantas disebut umat Nabi Muhammad. Anjing, babi saja, binatang yang buruk, mereka bertasbih kepada Allah dan memohonkan doa bagi umat Islam yang teraniaya. Itu anjing, itu babi. Masa kita sama umat Islam merasa biasa-biasa saja? Gimana? Dengar sendiri ya. Habib loh ini. Ngakunya Habib loh ini. Kok mulutnya anjing? Kok mulutnya babi? Biadab, bajingan. Habib loh ini. Ngakunya cucu Nabi. Mulutnya kok nggak bisa dikontrol. Saya kasih perumpamaan ya, sahabat-sahabat sekalian. Anggaplah saya orang yang paling dekat dengan Kapolri. Ya, ini perumpamaan saja ini. Anggaplah saya orang yang paling dekat dengan, nggak usah Kapolri ya terlalu jauh, Pak Kapolres lah. Saya dekat dengan Pak Kapolres. Apakah kedekatan saya dengan Pak Kapolres sehingga membuat saya boleh keliling kemana saja bawa motor tanpa pakai helm, tanpa tidak pakai SIM dan lain sebagainya? Kan seakan-akan saya yang paling baik gitu, saya yang paling dekat, sehingga apapun kesalahan yang saya lakukan jangan dipersoalkan. Inilah yang kemudian dirasakan oleh si Bahar ini. Karena dia merasa dia adalah cucu Nabi, garansinya mungkin dia sudah masuk surga sebelum dia meninggal, sehingga apapun yang dia ucapkan, sekalipun itu adalah kebun binatang, itu harus dibenarkan. Kenapa? Karena dia habaib katanya. Jadi kalau habaib boleh bilang anjing, jadi kalau habaib boleh bilang babi, kok bisa? Kenapa nggak sekalian itu nama-nama hewan yang lain disebut juga? Kanguru kek, singa kek, macan kek, apa kek? Ya, cuma 2 hewan. Ya. Karena arahnya pasti negatif. Saya suka dengan dia berjuang, menumbuhkan semangat umat Islam, membela Palestina. Saya juga membela Palestina. Kita semua bersimpati terhadap kondisi yang ada di Palestina. Ya minimal yang bisa kita lakukan adalah doa, atau misalnya melakukan bakti sosial, galang dana untuk membantu Palestina. Itu yang bisa kita lakukan. Sehingga tidak usah koar di mana-mana, koar di Facebook, koar di YouTube, koar di mana-mana di sosial media. Memberikan instruksi yang berlebihan. Doktrin yang kemudian terlalu berlebihan, kalimat yang terlalu berlebihan. Tidak mesti. Kita cinta dengan Palestina, tapi bukan dengan cara-cara yang seperti itu. Sehingga
apa namanya, seolah-olah yang dilakukan oleh Bahar bukan lagi simpati kepada Palestina, tapi merebut panggung. Karena Palestina dianggap panggung besar, sehingga dia muncul di permukaan sebagai orang yang paling Palestina. Aduh, kasihan ya. Tapi sudahlah, dia terkenal dengan gayanya seperti itu. Ya, sudahlah, cucu Nabi bebas tilang. Oke ya. Kalau Bahar Smith menyaksikan ini, komentar dong sekali-sekali. Asal anjing dengan babinya jangan dibawa-bawa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.